Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami, yaitu penggunaan teknologi pengendalian dan proteksi korosi pada plat kapal. Dengan saya sendiri, Johan Marteri 042039 dan Irsyad Humaydi 04206, Atalah Naufal FS 07308, Arofiku Gufron 044048, Henry Sugisun 07345. Abstrak. Salah satu sumber kerusakan terbesar pada kapal laut yaitu korosi, yang disebabkan oleh kendaraan atau alat apung berada di lingkungan air laut. Kelalaian atau kekurangan sempurnaan dalam perlindungan terhadap serangan korosi air laut akan sangat merugikan. Nah, terdapat 3 cara dalam pengendalian dan proteksi korosi pada baja lambung kapal. Yang pertama yaitu sacrificial anode, yang digunakan untuk memproteksi struktur baja karbon di lambung kapal. Yang kedua ada yang namanya ICCP, Impressed Current Cathodic Protection, yang digunakan untuk perlindungan yang lebih menyeluruh. Dan coating pada baja lambung kapal dalam mengurangi laju korosi. Penelitian ini kami lakukan bertujuan untuk mempelajari apa saja yang menyebabkan terjadinya dan cara dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian korosi tersebut. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa sacrificial anode menghasilkan arus galvanik dan kapasitas anoda yang lebih besar. Sedangkan pada ICCP dapat digunakan pada struktur bangunan yang lebih besar. Dan coating sangat dibutuhkan untuk melindungi bagian besi kapal yang selalu terendam air. Dengan 3 cara tersebut, bisa membantu meminimalisir korosi pada lambung kapal. Latar belakang. Salah satu sumber kerusakan terbesar pada kapal laut yang adalah disebabkan oleh korosi air laut. Sampai saat ini, penggunaan besi dan baja sebagai bahan utama pembuatan kapal masih sangat dominan. Dari segi biaya dan kekuatan, penggunaan besi dan baja untuk membangun kapal memang cukup memadai. Tetapi besi dan baja itu sangat reaktif dan mempunyai kecenderungan yang besar untuk terserang korosi air laut. Nah, perlu kita ketahui, korosi merupakan suatu proses degradasi dari suatu logam yang dikarenakan terjadinya reaksi kimia antara logam tersebut dengan lingkungannya. Jadi pada dasarnya itu, peristiwa pelepasan elektron-elektron dari logam atau besi atau baja itu yang berada di dalam larutan elektrolit, misalnya air laut. Sedangkan atom-atom yang bermuatan positif dari logam atau Fe+3 akan bereaksi dengan hidroksil atau OH- yang membentuk ferrihidroksida. Ferrihidroksida ini biasanya yang kita kenal dengan karat. Berdasarkan segi konstruksi pada kapal laut, pelat lambung kapal adalah daerah yang pertama kali terkena air laut. Pada daerah lambung ini, bagian bawah air ataupun daerah atas air rentan terkena korosi. Korosi pada plat badan kapal dapat mengakibatkan turunnya kekuatan dan umur pakai kapal, mengurangi kecepatan kapal, serta mengurangi jaminan keselamatan dan keamanan muatan barang dan penumpang. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu berasal dari bahan itu sendiri, dan yang kedua itu dari lingkungan. Yang berasal dari bahan itu sendiri itu meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan lain-lain. Faktor yang dari lingkungan itu meliputi tentang tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan lain-lain. Dari latar belakang tersebut, kita dapat menarik rumusan masalah. Ada 3, yaitu bagaimanakah proses terjadinya korosi pada kapal, apakah jenis korosi yang terjadi pada kapal baja, bagaimanakah cara penanggulangan dan pengendalian korosi pada kapal. Tujuannya, yang pertama itu untuk mendeskripsikan proses terjadinya korosi pada kapal. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan jenis korosi yang terjadi pada kapal baja. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan cara penanggulangan dan pengendalian korosi. Manfaat dari penulisan karya ilmiah kami itu, bagi penulisnya, itu menambah wawasan kami tentang penanganan dan pengendalian korosif pada kapal, serta kita lebih mendalami dalam hal penulisan karya tulis ilmiah untuk kedepannya. Untuk pembaca dan lembaga, itu membaca itu memberikan tentang proses kerugian dan penanggulangan korosif di kapal. Sedangkan untuk lembaga itu diharapkan
dapat menjadikan referensi ini dalam membentuk kebijakan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka dan landasan teori dari penelitian yang kami lakukan. Di mana tinjauan pustaka di sini disebutkan bahwasannya Moller atau peneliti Moller telah melakukan suatu praktikum tentang pengaruh komposisi kimia baja yang dapat mengakibatkan timbulnya lapisan pelindung korosif di air laut, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwasannya komposisi kimia dari baja yang membentuk lapisan oksihidroksid dalam lingkungan air laut yang menghambat terjadinya korosif. Hal ini diperparah jika bahan tersebut berada di lingkungan air laut, di mana kandungan NaCl-nya yang tinggi sehingga mempengaruhi suatu proses terjadinya korosif tersebut. Di mana semakin tinggi kandungan NaCl dalam suatu air laut, maka semakin tinggi pula proses terjadinya korosif pada plat lambung kapal. Selanjutnya itu adalah landasan teori tentang proses terjadinya korosif, di mana korosif dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang mendasar, di mana terjadinya penurunan mutu dari suatu logam akibat adanya reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosif yang pada umumnya disebut karat ini umumnya terjadi karena adanya interaksi antara logam tersebut dengan oksigen dan lebih parah apabila dengan air laut. Di mana korosif secara elektrokimia dapat diilustrasikan sebagai reaksi antara ion logam dan molekul air pada umumnya, seperti M+ tambah H2O menjadi MOH tambah H+. Di mana apabila mendapat suatu pH larut, maka bersama tersebut berubah menjadi Fe+ atau ditambah dengan Fe ini adalah besi, contohnya Fe besi ditambah H2O ditambah air menjadi FeOH+ tambah H+. Ya, suatu reaksi besi dengan air. Belum lagi ditambah ketika besi tersebut dengan air ditambah lagi dengan adanya udara atau oksigen, khususnya oksigen, menyebabkan reaksi tersebut berubah lagi menjadi FeOH+ tambah 1,5 O2 tambah 2H+ menjadi 2 FeOH2+ tambah H2O. Dan selanjutnya itu hal tersebut akan lebih parah apabila reaksi tersebut jadi di air laut dan pengaruh oleh adanya kadar garam yang akan berubah menjadi FeOH2+ tambah OH- menjadi FeOH tambah H2O. Di mana pada pemakaian plat baja untuk bawaan kapal memiliki risiko kerusakan yang tinggi, terutama terjadi korosif pada plat baja. Karena proses elektrokimia dari air laut tersebut memiliki gravitas yang sangat rendah atau hambatan sangat rendah, yaitu sekitar lebih kurang 25 ohm cm jika dibandingkan air laut yang sampai 4000 ohm cm. Itu perbedaan sangat jauh sekali, sehingga menyebabkan kenapa di air laut tersebut memiliki hambatan rendah sehingga proses terjadinya korosif tersebut tinggi. Dan sedangkan di kapal tersebut ada beberapa bagian-bagian yang biasanya terjadi korosif, itu pada 3 bagian. Yang pertama itu bagian yang selalu tercelup air, itu bagian bawah kapal bagian bawahnya. Lalu bagian yang kedua adalah keluar masuknya air, yaitu ambang batas airnya. Kadang ketika air ke atas maka bagian tersebut kena air, ketika umumnya dia akan berada di bawah air, sehingga pada bagian tersebut umumnya kadang kena air kadang tidak. Yang ketiga adalah jadi tidak tercelup air, itu bagian atas kapal atau bagian dek kapal. Dan sini akan membahas tentang faktor-faktor yang menimbulkan korosif atau faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya terjadi suatu korosif. Itu yang pertama, nomor 1 adalah sifat logam tersebut. Dimana semakin tinggi sifat logam tersebut dan beda potensial yang rendah, maka logam tersebut akan sulit untuk lebih lambat untuk terjadi suatu korosif. Dalam suatu data volta seperti yang dihafalkan sebelumnya, semakin tinggi dia maka semakin susah dia mengalami suatu korosif. Jika semakin rendah, maka logam tersebut akan lebih mudah mengalami korosif. Adapun sifat fisika dan kimia air laut yang mempengaruhi proses terjadinya korosif tersebut atau mempengaruhi laju cepat atau lambatnya korosif tersebut, diantaranya itu adalah sifat kimia air laut tersebut NaCl dan dipengaruhi oleh tekanannya, dimana semakin tinggi kadar garam dalam satu air laut, maka semakin
rendah pula hambatannya, sehingga mempercepat terjadinya suatu proses korosif tersebut atau perkaratan. Dan semakin tinggi tekanan dari suatu tempat, maka semakin tinggi pula kemampuan untuk mengkorosif dari suatu zat tersebut. Sehingga di air laut, seperti kita ketahui, di air laut memiliki tekanan yang lebih tinggi karena zatnya lebih padat atau massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan air pada umumnya, di mana air pada umumnya 1 gram per cm kubik, di mana air laut itu sekitar 1,25 atau lebih gram per cm kubik, sehingga air laut lebih berat massanya dan densitasnya lebih tinggi yang menyebabkan tekanan lebih besar, di mana tekanan tersebut akan mempengaruhi proses terjadinya perkaratan atau korosif pada lambung atau plat kapal. Yang kedua itu adalah faktor biologis, di mana tumbuhan atau hewan-hewan umumnya bakal menempel pada bagian plat kapal bagian bawah, di mana hal tersebut akan mempengaruhi cepat atau lambat terjadi proses korosif. Umumnya apabila semakin lama kapal tersebut dock atau semakin lama kapal tersebut istirahat di pelabuhan, maka semakin mudah hewan-hewan tersebut akan menempel pada plat kapal baja, di mana hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan dari kapal karena semakin meningkatkan daya hambatan tadinya. Daya hambatan semakin meningkat, oleh karena itu semakin tinggi daya hambatan maka akan mempengaruhi ke daya tingkat korosif tersebut. Pengaruh langsung dari mikroorganisme bersel satu adalah bahwa permukaan zat akan menghasilkan zat-zat yang agresif seperti NH4OH, CO2, H2S, dan atau atom yang agresif pula, di mana akibat reaksi tersebut terjadilah gas oksigen, di mana gas ini akan mempengaruhi dan akan membentuk kembali sulfit yang akan menjadi zat berpengaruh terhadap terjadinya korosif air laut, sehingga dapat dikatakan di sini bahwasanya tumbuhan tersebut juga dapat hidup di plat tersebut dan akan menghasilkan oksigen, di mana oksigen ini adalah suatu pengaruh yang akan mempengaruhi cepat atau lambatnya. Semakin banyak oksigen dalam suatu reaksi tersebut, maka tentu saja reaksi proses terjadinya korosif tersebut akan semakin cepat. Itulah faktor biologis proses terjadinya perkaratan pada plat kapal. Dan terakhir adalah jenis-jenis korosif yang merusak bagian-bagian kapal. Jadi ada berapa jenis korosif yang dapat merusak bagian-bagian kapal. Yang pertama adalah korosif merata, di mana korosif tersebut ini korosif yang terjadi merata pada seluruh bagian kapal secara umum. Yang kedua adalah korosi sumuran, yaitu merupakan korosi yang muncul dan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja, di mana perlubangan yaitu daerah permukaan material terjadinya lubang-lubang yang semakin lama semakin dalam. Yang ketiga adalah korosif tegangan, yaitu terjadinya konstruksi yang memikul beban besar, di mana besarnya beban penekanan pada besi baja beton sebelum mengalami proses korosi akan sangat berpengaruh sekali terhadap laju korosi yang terjadi pada besi tersebut, di mana semakin besar tekanan yang diberikan maka pada spesimen atau suatu baja tersebut, maka korosi yang akan terjadi akan semakin besar pula. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana tekanan semakin besar maka korosi tersebut akan semakin cepat terjadi. Yang keempat adalah korosi erosi, di mana terjadi pada material yang sering menerima tumbukan partikel-partikel cairan yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Yang kelima adalah korosi celah, di mana terjadi pada daerah-daerah jepitan, sambungan-sambungan dan daerah-daerah tertutup oleh kotoran. Di mana biasanya korosi ini terjadi pada celah-celah pada plat kapal. Biasa pada celah-celah tersebut, di celah-celahnya biasa akan terjadi korosif oleh tersebut. Yang keenam adalah korosi galvanis, yaitu terjadi pada dalam air laut. Ini terjadi dalam air laut, di mana materialnya berhubungan langsung dengan material lain yang bersifat katodik atau lebih mulia, dengan perbedaan potensial kedua yang cukup besar. Di mana semakin besar perbedaan potensial tersebut, maka akan semakin besar pula, semakin cepat pula terjadinya proses korosif tersebut. Tuh. Baik, sekian untuk bab 2 yang saya jelaskan. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu dilakukannya penelitian kali ini yaitu terhitung mulai tanggal 6 hingga 11 April 2020 di lokasi rumah masing-masing dengan metode pembagian tugas tiap individu dalam kelompok. Yang kedua, jenis penelitian. Dalam pembuatan penelitian kali ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, di mana penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai buku dan jurnal sebagai referensi untuk penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data.
Adapun teknik pengumpulan data, penelitian yang dilakukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini yakni metode fusi komparatif dari studi pustaka. Melalui metode ini, kami dapat membandingkan berbagai kajian dari berbagai sumber, sehingga memperoleh inovasi yang validatif sebagai penggabungan beberapa analisis data. Metode ini bersifat abstraksi karena tanpa melalui tahap eksperimental, hanya melalui kajian yang kami dapatkan dari studi pustaka. Yang keempat, teknik analisis data. Penulisan karya tulis ilmiah ini berdasarkan penelitian deskriptif yang berusaha mengemukakan dan memecahkan masalah dari kondisi kapal atau alat apung yang terbuat dari baja atau logam, dengan mendasarkan data visual literasi. Data yang ada tersebut selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan yang bersifat korelatif dan komparatif. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang berasal dari data sekunder literasi visual sehingga dapat mendeskripsikan tidak terlepas dari apa yang sekarang sedang berlangsung, memperkirakan kondisi yang akan datang dan membuat interpretasi sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi bahasannya. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas bab 4, hasil dan pembahasan. Cara penanggulangan dan pengendalian korosi pada plat kapal. Proteksi katodik adalah pengendalian laju korosi yang dihasilkan oleh polarisasi katodik permukaan logam yang terkorosi. Derajat proteksi ditentukan oleh potensial logam terhadap elektrolit, bukan besarnya arus. Hal ini dapat diartikan bahwa arus searah yang berasal dari anoda dipaksa menuju ke permukaan struktur sehingga terjadi perubahan beda potensial antara daerah anoda dan katoda. Proteksi katodik adalah cara yang efektif dalam mencegah stress corrosion cracking atau retak karena korosi. Proteksi katodik tercapai dengan menyuplai elektron ke struktur logam yang dilindungi. Jika arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, maka struktur akan terlindungi. Jika arus memasuki struktur atau logam melalui elektrolit, maka struktur tidak akan terlindungi. Teknik ini dilakukan dengan menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katoda dari sel elektrokimia. Sejauh ini proteksi katoda banyak digunakan untuk mengendalikan korosi pada pipa minyak, lambung kapal, anjungan pengeboran lepas pantai, pipa gas, serta pipa air di bawah tanah. Semuanya dilindungi dari serangan korosi di salah satu lingkungan alami yang sehingga kerusakan pada sistem ini akan berakibat fatal terhadap kinerja sistem proteksi. Ada kemungkinan dapat menimbulkan masalah efek intervensi arus terhadap struktur di sekitarnya. Proteksi katodik tidak dapat bekerja pada struktur yang terekspos di lingkungan udara bebas atau atmosfer karena udara merupakan elektrolit lemah yang akan menghambat terjadinya aliran arus dari anoda ke katoda. Efektivitas proteksi katodik memungkinkan baja karbon untuk digunakan dalam lingkungan yang sangat korosif seperti air laut atau tanah dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi. Secara umum, proteksi katoda terbagi menjadi dua jenis, yaitu Sacrificial Anode Cathodic Protection atau SACP dan Impressed Current Cathodic Protection atau ICCP. Yang pertama, sistem SACP. Proteksi katodik dengan sistem SACP dapat dijelaskan dengan prinsip sel galvanik. Dalam suatu sel galvanik, bagian anoda adalah pihak yang akan terkorosi, sedangkan katoda tidak terkorosi. Dalam proteksi katodik dengan metode SACP, logam yang diproteksi diatur agar berperan sebagai katoda dalam suatu sel korosi, dan pasangan ditempelkan adalah logam lain yang memiliki potensial elektroda yang lebih negatif sehingga berperan sebagai anoda. Derajat proteksi dengan metode ini tergantung dari perbedaan potensial antara logam yang diproteksi katoda dan logam yang diproteksi atau anoda. Mengingat prinsip perlindungannya berdasarkan pemberian elektron dari anoda korban kepada logam yang akan diproteksi, di mana arus elektron ekuivalen dengan arus proteksi.
Prinsip perhitungan proteksi metode ini berdasarkan pada luasan dan jenis logam yang diproteksi serta jenis logam anoda sebagai pelindung yang akan terkorosi. Sistem ini tidak menggunakan sumber arus dan hanya memakai anoda yang akan dikorbankan. Dalam mendesain, yang pertama kali dianalisa adalah komposisi material anoda yang akan dikorbankan. Anoda ini haruslah bersifat lebih korosif daripada katoda. Kalau sifat material anoda dan katoda itu sama korosifnya atau tidak lebih korosif daripada katoda, maka tujuan proteksi katoda tidak akan tercapai. Komposisi anoda terkait erat dengan lokasi penempatannya. Anoda yang akan ditempatkan di pinggir pantai atau di laut akan berbeda dengan anoda yang akan ditempatkan di tanah pada ketinggian tertentu. Derajat oksidasi untuk tiap tempat berbeda-beda satu sama lain, sehingga kecepatan penggerusan katoda pun tentu berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah sistem ICCP atau Impressed Current Cathodic Protection. Untuk struktur atau bangunan yang lebih besar, ICCP sangat diperlukan untuk perlindungan yang menyeluruh. Sistem ini menggunakan anoda yang dihubungkan dengan arus searah DC yang dinamakan Cathodic Protection Rectifier. Anoda untuk sistem ICCP dapat berbentuk batangan tubular atau pita panjang dari berbagai material khusus. Material ini dapat berupa high silicon cast iron atau campuran besi dan silikon, grafit, campuran logam oksida, platina, dan niobium serta material-material lainnya. Dalam perencanaan sistem proteksi katodik dengan metode ICCP pada kapal, terdapat beberapa hal mutlak yang harus diperhatikan sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan tepat atau meminimalisir terjadinya korosi pada permukaan kapal yang dilindungi. Di antaranya adalah kondisi struktur lingkungan yang dilindungi, kondisi lingkungan operasional, dan peralatan yang digunakan. Tujuan ICCP ini adalah meminimalisir pengkaratan atau korosi yang terjadi pada logam yang tercelup dalam air. Perlindungan korosi pada lambung terbuka dan tempat-tempat yang tersembunyi semacam sea chest umumnya dilakukan pada tingkat tertentu saja, kecuali pada pembuatan perencanaan instalasi khusus. Pelindungan badan kapal dengan metode ICCP yaitu metode perlindungan dengan memberikan elektron pada badan kapal dengan bantuan sumber arus listrik dari luar. Elektron yang diberikan pada material berasal dari anoda permanen yang terbuat dari logam. Prinsip dasar ICCP adalah memberikan potensial lebih negatif sehingga logam akan berpindah ke zona kekebalan. Tetapi dalam kenyataannya meskipun logam berada pada zona kekebalan, korosi masih dapat berlangsung meskipun dengan laju yang lebih rendah. Semakin negatif potensial yang diberikan maka akan memperlambat reaksi anodik. Sebaliknya, reaksi katodik akan semakin cepat, akibatnya logam akan menjadi lebih katodik. Selanjutnya perbandingan antara SACP dan ICCP. Perbandingan secara teknis. Yang pertama, tahap desain. Perbandingan sistem ICCP dan sistem SACP sama karena perhitungan kedua sistem ini sesuai dengan perhitungan dasar. Namun dari segi kemampuan untuk melindungi lambung kapal, tingkat perlindungan ICCP lebih luas daripada tingkat perlindungan dari SACP. Selanjutnya tahap instalasi. Sistem SACP cenderung lebih mudah daripada sistem ICCP. Sistem SACP hanya melakukan pengelasan pada titik-titik yang sudah ditentukan lokasi anodenya, sedangkan sistem ICCP harus membuat tempat untuk dudukan rectifier, pemasangan anoda pada hull, serta memastikan arus dari sambungan komponen-komponen ICCP berjalan lancar, serta komponen sistem ICCP yang banyak. Yang ketiga, tahap maintenance. Pada tahap ini, sistem ICCP lebih unggul daripada sistem SACP. Selama 20 tahun, sistem ICCP hanya melakukan pengecekan ringan arus setiap minggu menggunakan voltmeter dan setiap 2 tahun sekali pengecekan sistem gratis dari pihak perusahaan penyedia ICCP. Sedangkan pada sistem SACP harus melakukan penggantian anode setiap 2 tahun sekali. Jadi selama 20 tahun ada 10 kali bongkar pasang dan pengerjaan panas pada kapal yang
akan merusak struktur kapal, serta ada 10 kali recoating akibat pengerjaan itu. Perbandingan secara ekonomis, biaya untuk sistem ICCP lebih ekonomis daripada menggunakan sistem SACP. Kemudian kelebihan dari proteksi katodik adalah yang pertama, dapat digunakan tanpa membutuhkan energi listrik dari luar. Yang kedua, hampir tidak mengeluarkan pengawasan sehingga biaya maintenance relatif lebih murah. Yang ketiga, arus proteksi tidak pernah salah arah sehingga tidak membutuhkan keahlian khusus. Yang keempat, penghubung anoda telah terlindungi secara katodik. Kekurangan dari proteksi katodik adalah yang pertama, arus yang tersedia terbatas tergantung pada luas permukaan anoda. Yang kedua, biaya operasi yang relatif mahal. Dan yang terakhir, penghubung anoda yang digunakan harus cukup besar untuk mengurangi kehilangan energi akibat tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arofiku Gufron. Selanjutnya adalah pengecatan kapal atau coating. Sebelum dilakukan pengecatan, agar hasil pengecatan optimal, dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Plat atau konstruksi yang akan dicat harus bersih dari kotoran agar daya lekat cat dapat maksimal. Cara pembersihan konstruksi atau plat kapal dari korosi yang pertama yaitu pengetokan. Pengetokan dilakukan dengan menggunakan palu ketok. Yang kedua adalah penyikatan. Penyikatan dilakukan dengan menggunakan sikat baja, biasanya dilakukan setelah pengetokan selesai. Yang ketiga yaitu penggerendaan. Penggerendaan dilakukan dengan menggunakan gerinda listrik. Penggerendaan ini dilakukan tidak perlu melakukan pengetokan. Yang keempat yaitu penyemprotan dengan pasir dan udara tekan atau biasa disebut sandblasting. Dengan tekanan sekitar 8 kg per cm kuadrat lewat nozzle dan dengan pasir, besi, silikat, kuarsa dengan diameter 0,5 sampai dengan 1 mm. Cara pengecatan ada 3 macam, yaitu dengan menggunakan kuas, roll, ataupun sprayer. Pengecatan terhadap bagian-bagian kapal dilakukan dalam beberapa tahap. Hal ini berkaitan dengan pelapisan cat dan ketebalan cat. Ketebalan tiap lapisan cat sangat penting, yaitu untuk memperoleh hasil pengecatan yang baik. Hasil pengecatan yang terlalu tebal atau terlalu tipis harus dihindari. Ketebalan tiap lapis yang normal adalah 30 sampai dengan 50 mikro. Cat marine termasuk jenis cat kapal yang berkelas dan berkualitas, karena cat kapal ini difungsikan untuk melindungi bagian kapal agar terhindar dari korosi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sifat proteksi pada cat kapal sangat diutamakan, mengingat kapal terus-menerus berhadapan dengan air laut yang mengandung garam yang sangat tinggi. Di samping itu, cat kapal sendiri juga berhadapan langsung dengan cuaca yang tiada henti-hentinya, yaitu hujan, panas, dan dingin. Kombinasi resin dan pigmen serta adiktif dalam material cat kapal mempunyai sifat atau karakteristik yang sangat baik. Bagian kapal besi yang perlu perhatian khusus adalah underwater atau bagian bawah yang digenangi oleh air laut, sehingga mudah sekali terjadi korosi. Proses pengecatan pun terdiri dari 3 lapisan, diantaranya primer coat, intermediate coat, dan finish coat. Proses pengecatan kapal besi pada bagian yang terendam air setelah pengecatan intermediate coat dianjurkan menggunakan anti-fouling. Cat anti-fouling ini berfungsi sebagai pelindung lambung kapal bagian bawah yang terendam air laut supaya tidak ditumbuhi lumut dan tertempelnya binatang laut seperti tiram, kerang, dan lainnya. Pada pengecatan kapal besi untuk bagian yang tidak terendam air laut langsung, tetapi kadangkala bersentuhan dengan air laut, pada bagian ini biasanya kita sebut dengan bagian boot top. Pengecatan pada boot top terdiri dari 3 lapisan, diantaranya primer coat, intermediate coat, dan finish coat. Proses pengecatan kapal besi pada bagian boot top setelah proses blasting dianjurkan menggunakan primer coat yang mempunyai ketahanan anti korosi yang sangat baik. Primer coat ini hendaknya mempunyai pigmen yang berbasis zinc pigment, di mana zinc pigment ini dapat mencegah besi korosi. Proses pengecatan kapal besi pada bagian yang boot top setelah pengecatan primer coat dianjurkan menggunakan intermediate coat
Intermediate coat ini di samping berfungsi sebagai pelindung lambung kabar agar tidak mudah korosi, juga berfungsi sebagai penebal cat. Proses pengecatan kapal besi pada bagian boot top setelah pengecatan intermediate coat dianjurkan menggunakan finish coat yang berfungsi sebagai pelindung lambung kapal bagian atas atau boot top. Finish coat ini berfungsi sebagai dekoratif paint yang mempunyai agen sebagai anti weathering atau anti cuaca yang berfungsi sebagai anti gores atau gesekan. Finish coat ini mempunyai ketahanan usia hingga 5 tahun lebih. Pada pengecatan kapal besi untuk bagian topside, cat primer coat dianjurkan yang mempunyai basis resin dan pigmen yang tahan terhadap korosi dan cuaca, karena akan berhadapan langsung dengan matahari dan hujan, sinar ultraviolet, serta air hujan yang mengandung asam serta dapat mengakibatkan kapal besi mudah terkorosi. Pada pengecatan finish coat kapal besi untuk bagian topside dianjurkan material cat yang mempunyai dua fungsi, di antaranya fungsi sebagai dekoratif dan fungsi sebagai protektif. Pada fungsi dekoratif, finish coat untuk topside hendaknya ada pilihan warna sesuai dengan permintaan customer. Sedang pada fungsi dekoratif, finish coat mempunyai ketahanan terhadap sinar ultraviolet matahari dan cuaca air hujan. Pada pengecatan kapal besi untuk bagian ruang mesin atau engine room dianjurkan menggunakan material cat yang tahan terhadap minyak, air, dan panas temperatur ruangan. Proses pengecatan pada engine room mempunyai dua lapisan, yaitu primer coat dan finish coat. Pada pengecatan kapal besi untuk bagian ruang mesin atau engine room dianjurkan menggunakan primer coat yang mempunyai resin dan pigmen yang dapat mencegah korosi. Pada pengecatan kapal besi untuk bagian ruang mesin, finish coat yang dianjurkan adalah yang mempunyai pilihan warna. Akan tetapi, sebaiknya menggunakan cat berbasis pigmen aluminium atau silver. Proses pengecatan kapal besi yang bagian yang terendam air setelah proses blasting dianjurkan menggunakan primer coat yang mempunyai ketahanan anti korosi yang sangat baik. Primer coat ini hendaknya mempunyai pigmen yang berbasis zinc pigment, di mana zinc pigment ini dapat mencegah besi terkorosi, baik oleh air maupun air laut. Proses pengecatan kapal besi pada bagian yang terendam air setelah pengecatan primer coat dianjurkan menggunakan intermediate coat. Intermediate coat ini di samping berfungsi sebagai pelindung lambung kapal agar supaya tidak terserap air laut langsung, juga berfungsi sebagai penebal cat. Deckside atau deck paint pada pengecatan sebuah kapal besi untuk bagian lantai dasar atau yang terinjak oleh kaki dianjurkan menggunakan cat yang mempunyai ketahanan terhadap goresan atau injakan kaki sehingga cat tidak mudah mengelupas. Cat deck paint mempunyai triple fungsi, yaitu dekoratif, terdapat pilihan warna, protektif, yaitu dapat mencegah karat, abrasi, dan weathering, dan sekuritif, tidak mudah selip apabila diinjak oleh telapak kaki. Proses pengecatan deck paint terdiri dari dua lapisan, yaitu primer coat dan finish coat. Primer coat pada pengecatan sebuah kapal besi untuk bagian lantai dasar atau yang terinjak oleh kaki atau biasa disebut deck paint dianjurkan menggunakan primer coat yang mempunyai ketahanan terhadap korosi air laut dan cuaca. Finish coat untuk deck side atau deck paint pada pengecatan sebuah kapal besi untuk bagian lantai dasar atau yang terinjak oleh kaki dianjurkan menggunakan cat yang mempunyai tidak mudah selip dan dapat mencegah korosi serta mempunyai ketahanan cuaca. Bagian peralatan kapal yang tidak kalah penting adalah dan argent yang juga butuh untuk perawatan adalah jangkar dan rantai. Jangkar dan rantai kapal ini dianjurkan dicat agar tidak korosi dan bertahan cukup awet. Sehingga dianjurkan menggunakan cat yang long oil alkyd yang juga sering disebut cat bituminous. Interval tiap-tiap lapisan cat tergantung dari daya pengeringnya. Lapisan cat berikutnya dapat dilakukan apabila lapisan cat yang terdahulu sudah kering. Tetapi tidak boleh melampaui batas kelonggaran cat yang dapat ditentukan, karena akan memberikan daya adhesi yang kurang baik. Interval yang diperlukan oleh masing-masing cat berbeda. Cat primer waktu kelonggarannya 10 jam dan paling lama 3 bulan. Cat anti korosif waktu kelonggarannya paling cepat 50 menit dan paling lama 8 jam. Setelah cat anti blasting yang tumbuh-tumbuhan laut waktu yang diperlukan untuk pengecatan berikutnya 24 jam. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode pengecatan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga kita dapat memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan yang ada. Faktor pertama yaitu permukaan konstruksi, jenis logam, dan desain konstruksi dan fungsi. Faktor kedua yaitu kondisi lingkungan, tingkat korosivitas, dan cuaca sekitar.
Faktor ketiga yaitu mutu dan kualitas cat yang digunakan, jenis genetik cat yang digunakan, kelemahan dan kelebihan dari cat yang digunakan. Faktor keempat yaitu sistem coating, sistem pelapisan dan kombinasi pelapis, primer, intermediate, dan finish coat. Faktor kelima yaitu surface preparation, metode, tingkat kebersihan atau surface profile, aplikasi, peralatan aplikasi, serta kondisi cuaca. Faktor keenam yaitu aplikator, tenaga kerja, dan pengalaman. Faktor ketujuh yaitu spesifikasi, manajemen mutu, quality assurance, dan quality control, dan inspection. Sehingga dalam memaksimalkan proses pengecatan plat kapal, perlu memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, sehingga penggunaan dan manfaatnya akan lebih terasa. Sehingga dapat dikatakan proses pengecatan pada plat kapal lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang terampil dalam proses daripada proses katodik. Terima kasih. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Penyebab kerusakan paling besar pada kapal atau alat apung yang berbahan dasar dari logam adalah kondisi air laut. Untuk mencegah perkembangan korosi tersebut, pada umumnya dilakukan penanggulangan baja dari korosi yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sacrificial anode. Sistem ini tidak menggunakan sumber arus dan hanya memakai anoda yang akan dikorbankan. Dalam mendesain perlindungan katoda, yang pertama kali dianalisa adalah komposisi material anoda yang dapat dikorbankan. Anoda ini haruslah lebih bersifat korosif daripada katodanya. Jika tidak, tujuan katoda ini tidak akan tercapai. Yang kedua, ada ICCP, yaitu Impressed Current Cathodic Protection. Untuk struktur bangunan yang lebih besar, ICCP sangat diperlukan untuk perlindungan menyeluruh. Sistem ini menggunakan anoda yang dihubungkan dengan sumber arus searah, yang dinamakan Cathodic Protection Rectifier. Anoda untuk sistem ICCP dapat berbentuk batangan tubular atau pita panjang dari berbagai material khusus. Material ini dapat berupa high silicon cast iron, campuran besi dan silikon, lalu grafit, campuran logam, oksida, platina, dan niobium, serta material lainnya. Yang ketiga yaitu pengecatan kapal atau coating. Bagian kapal yang perlu diperhatikan khusus adalah underwater atau bawah ke air laut, karena bagian ini merupakan bagian kapal yang selalu terendam dalam air. Apalagi air yang dihadapi adalah air laut yang kandungan garamnya tinggi, sehingga mudah sekali terjadi korosi. Proses pengecatan pun terdiri dari 3 lapisan, yaitu primer coat, intermediate coat, dan finish coat. Dan untuk tingkat efisiensi serta biaya yang dikeluarkan bersifat relatif, bergantung dari beberapa faktor yang telah dijabarkan sebelumnya. Pelaksanaan pengecatan disesuaikan dengan lokasi kapal atau tempat yang akan dicat dan batasan interval waktu. Selanjutnya ada saran. Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka beberapa saran dapat disampaikan kepada pemilik kapal atau perusahaan maupun pemerintah dalam menangani korosi yang sering terjadi di plat kapal, yaitu diantaranya dengan pemakaian zinc anode atau proteksi katode pada lambung kapal, sehingga dapat mengurangi terjadinya korosi pada lambung kapal dengan mudah dan efisien, bila mempertimbangkan kualitas sumber daya manusianya dan biaya minimumnya. Yang kedua, lebih memperhatikan ketebalan suatu coating pada lambung kapal dan proses dalam melakukan coating tersebut agar tidak terjadi kegagalan. Coating yang dapat menyebabkan pengerutan, kurangnya fleksibilitas, dan pengeringan yang tidak sempurna, sehingga coating bisa lebih baik penggunaannya bila dipakai tepat guna hasil yang maksimal.